Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Wilma Alfasera, NIM 869060325531. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi matematika di Universitas Wiralodra. Pada hari Senin, 10 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum pembelajaran matematika, kita berdoa dulu ya, karena semua kegiatan kita harus diawali dengan berdoa. Oke. Berdoa dulu, mungkin dipimpin salah satu restu mungkin. Silakan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Anak-anak sekalian, kabarnya baik? Baik. Ada yang sakit? Tidak ya, alhamdulillah. Sebelum ke pembelajaran lagi, kita cek kehajiran dulu. Apakah ada yang alfa atau tidak? Yang pertama, Agni hadir. Ana hadir. Nazila hadir. Zahra hadir. Ashley hadir. Julia hadir. Nisa hadir. Sakinah, Zada hadir. Aida hadir. Aldi, Restu, Samsul, Masruki, Aji. Oke. Ada yang nggak berangkat? Tidak ada, nihil berarti ya. Berangkat semua. Oke, kalau berangkat semua, alhamdulillah tidak ada yang absen. Oke. Sebelum pembelajaran matematika itu susah nggak? Susah. Ada yang suka matematika tapi Mas Upi? Betul. Yang lain? Tidak ada ya. Oke. Matematika itu memang susah, tapi kalau kita suka itu jadi mudah. Nah, sebelum ke matematika yang susah menurut kalian itu, kita pendinginan dulu. Oke, kita tarik nafas dulu. 3 kali tarik nafas, 3 kali buang nafas. Oke. Yang pertama, ayo. Yang pertama, tarik nafas, keluarkan. Satu lagi, tarik nafas, keluarkan. Lagi, tarik nafas, keluarkan. Sudah ya? Sudah relax. Pikiran kalian sudah relax dengan tarik nafas. Oke. Hari ini kita belajar mengenai peluang. Nah, peluang itu apa sih? Oh, sebelum ke peluang, pengertian peluang kita mengaitkan peluang ke kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Kalian pernah memprediksi hasil pertandingan bola? Pernah. Bola MU misalkan, MU sama apa kemarin itu? Madrid. Cowok-cowok biasanya. Yang satu milih Madrid, yang satu milih MU.
Nih, yang pertama ada contoh peluang itu perakiraan cuaca. Perkiraan cuacanya ini dicontoh perkiraan cuaca Jakarta Utara. Di HP kalian ada. Yang punya HP pasti ada derajat-derajatnya. Derajat sekarang berapa derajat, nanti berapa derajat, itu ada seperti itu. Atau sekarang mendung, nanti cerah, nanti malam hujan, itu kan ada di HP. Itu namanya perakiraan cuaca, itu peluang terjadinya hujan atau tidak, mendung atau tidak, cerah atau tidak, peluang itu namanya. Terus selain perakiraan cuaca, kita juga mengenal undian berhadiah. Undian berhadiah itu contohnya beli Cadbury. Nah, beli Cadbury itu dia bisa dapat ini motor, terus TV, terus gantungan kunci Labubu ini ya, gantungan kunci Labubu. Lah, itu enggak setiap beli itu dapat. Peluangnya itu kan kecil dapatnya, dapat motor. Nah, kita mengira-kira, oh aku bisa nggak ya dapat motor? Itu kan ketidakpastian, tidak pasti kita dapat motor. Itu bisa dihitung secara rasional atau secara pasti dengan ini materi peluang ini. Terus kita ke tujuan pembelajaran, itu contohnya saja. Nah, ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, tolong dibacakan restu lagi. Tujuan pembelajarannya untuk peluang ini dibacakan yang nomor 1. Siswa mampu mendefinisikan ruang sampel dan kejadian dari suatu percobaan acak dengan benar. Ruang sampel dan kejadian. Yang kedua, tolong dibacakan Mas Rudy. Siswa mampu menentukan peluang suatu kejadian sederhana dari suatu percobaan acak dengan tepat. Mampu menentukan peluang suatu kejadian. Tadi kejadian aja, sekarang peluang suatu kejadian dari suatu percobaan acak. Nah, peluang suatu kejadian dan percobaan acak itu yang nomor 2. Terus yang tujuan yang nomor 3 tolong dibacakan Nazil. Siswa mampu menjelaskan konsep distribusi peluang variabel acak diskrit dalam konteks masalah nyata dengan tepat. Oke, yang ketiga itu konsep diskrit peluang variabel acak diskrit. Nanti kita belajar variabel acak diskrit. Nah, yang nomor 4 berarti yang terakhir, Mbak Aida, tolong dibacakan Mbak Aida. Siswa mampu menyajikan distribusi peluang dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi peluang dengan cermat. Yang terakhir itu distribusi peluang dalam tabel, grafik, fungsi dengan cermat. Ada tabel, bisa grafik, bisa fungsi, dipilih. Nah, tabel, grafik atau fungsi. Tapi nanti kita mempelajarinya tabel saja. Oke. Sebelum ke materi peluang, ada yang ditanyakan dari tujuan pembelajaran ini? Tidak ada ya. Oh, tidak ada. Nanti apa sih peluang itu? Peluang adalah, kalau dibaca Mas Aldi. Peluang adalah ukur kemungkinan terjadinya suatu kejadian dibandingkan dengan seluruh kemungkinan yang ada. Oke. Ukuran kemungkinan mungkin. Oh, mungkin Madrid menang, mungkin MU menang, kemungkinan terjadinya suatu kejadian dibandingkan dengan seluruh kemungkinan yang ada. Ya mungkin, kira-kira peluang. Tapi kalau peluang matematika itu dia lebih rasional, pakainya
oh dapat apa ya, aku milih tirai 3. Dapatnya apa? Itu kan masih kira-kira. Peluangnya apa kalau milih tirai 3 gitu kan? Itu juga contoh dari peluang. Nah, terus mengapa penting bagi kita memahami kemungkinan terjadinya sesuatu? Ada yang bisa menjawab? Iya, Ana? Karena untuk memprediksi. Oke, memprediksi. Nah, memprediksi. Memprediksi apa kita? Karena untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan memprediksi hasil dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian. Mengambil keputusan atau memprediksi, soalnya ini penting bagi kita memahami kemungkinan terjadi. Itu untuk memprediksi. Prediksinya nanti malam hujan. Itu kan kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan nanti malam hujan. Terus bagaimana yang selanjutnya? Bagaimana konsep peluang dapat membantu kita dalam mengambil keputusan. Konsep peluangnya dalam kita mengambil keputusan itu gimana konsepnya? Untuk apa kita harus mengambil keputusan gitu. Konsep peluang dalam mengambil keputusan itu membantu kita untuk apa? Ada yang bisa menjawab? Oke, Restu. Kalau hanya mengandalkan dari swasta tidak bisa, harus mengambil dari peluang. Oke, coba kita tabung dulu. Jawaban Restu bagus sekali, Restu dan Ana. Jawabannya konsep peluang membantu kita mengambil keputusan yakni dengan cara mengukur ketidakpastian dan dapat mengevaluasi risiko dan imbalan dari berbagai pilihan yang tersedia. Jadi peluang itu membantu kita mengambil keputusan dengan mengukur ketidakpastian itu, mengukur kira-kiranya itu, kira-kira nanti malam hujan ya. Nah, itu kita kan masih kira-kira. Peluang ini mengambil keputusannya dalam bentuk angka. Konsep peluang itu ada 5. Yang pertama, titik sampel itu simbolnya NA. Nah, ruang sampel itu S. Ini kurang S. Ruang sampel itu S. Peluang kejadian simbolnya PA. Terus banyaknya seluruh titik sampel dalam ruang sampel NS. Dan variabel acak itu X. Selanjutnya ini yang harus kita pelajari dalam pertemuan ini, pertemuan pertama untuk peluang. Selanjutnya kita main tebak-tebakan. Peluang munculnya angka genap pada dadu. Kalian pernah lihat dadu? Pernah nggak? Agni pernah lihat dadu? Pernah main ular tangga? Pernah. Itu kan ada dadunya. Itu dadunya ada titik-titiknya. Titik-titiknya itu ada berapa sih? 6 ya. Nah, titik-titiknya itu ada 6. Terus nih ada tabel. Berarti titiknya kan ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4,
yang ada di dadu itu disebutkan semua, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. itu titik dari dadunya. Tak tulis di sini. Ruang sampel atau S dari dadu. Kurung kurawal, pakainya kurung kurawal. Ini namanya kurung kurawal. Peluang harus pakai kurung kurawal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Terus yang kedua, ada banyak ruang sampel atau MS. Jumlah ruang sampel boleh. N itu jumlah, S itu ruang sampel. Berarti MS. MS berarti jumlah dari S, jumlah dari ruang sampel. Dihitung ada berapa anggotanya. Kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Enggak pakai kurung tidak apa-apa. Pakai kurung tidak apa-apa. Terus yang selanjutnya itu kejadian atau A simbolnya. Kejadian itu A simbolnya. Itu apa namanya? Soalnya, misalnya itu maunya dia kejadian munculnya angka genap. Berarti dari sini yang angka genap ada berapa aja? Genap 2, 4, 6. Berarti A-nya kurung kurawal 2, 4, 6. Ini mintanya genap. Mintanya genap. Kalau mintanya ganjil berarti kurung kurawal 1, 3, 5. Ya, ini mintanya ganjil. Sedangkan di sana mintanya genap. Kalau mintanya ganjil ini A-nya, kejadiannya. Oke, sekarang PA. Ini masih A. Sekarang kita hitung PA. Tadi masih A. Sekarang PA. A itu kejadian, PA adalah peluang kejadian. Pakainya simbol-simbol kalau di matematika. P peluang, A kejadian. Peluang kejadian itu ada rumusnya. Peluang kejadian itu termasuk namanya itu peluang ini, empirik. Bisa jadi disebut peluang empirik, itu peluang kejadian itu namanya. Itu ada rumusnya, itu NA per NS. Nah, NA per NS itu 3. Oh, titik sampelnya belum ya? Titik sampel berarti NA. N itu apa? N jumlah banyaknya dari A. Itu mintanya genap ya, berarti yang dihitung yang genap yang ini. Berarti NA jumlahnya dari A, jumlah dari A berarti ada 3. Dari mana? 1, 2, 3. Kalau mintanya genap ya sama 3, 1, 2, 3. Sedangkan itu mintanya genap. Mintanya ganjil juga sama, ini 1, 2, 3. Nah, tinggal dimasukin NA per NS. NA-nya 3, NS-nya 6. Mereka bisa disederhanakan atau dibagi angka yang berapa? Bisa dibagi 3. Masing-masing bisa dibagi 3. Atas bisa bagi 3, bawah bisa dibagi 3. Berarti atas bagi 3, 1. Bawah bagi 3, 2. Bisa dibagi lagi 3. Berarti sudah hasilnya mentok di sini. Berarti peluang kejadian
Berarti NA jumlah kejadian, PA peluang kejadian. Itu 1/2 atau setengah. Dari sini, dari munculnya angka genap pada dedu, ada yang ditanyakan? Tidak ya? Sekarang kita ke selanjutnya. Tadi masih peluang munculnya 1 dedu ya. Dia 1 dedu. Dia dilempar, munculnya masih 1 dedu dilempar. Nih ada tulisannya pada pelemparan 1 dedu. Itu semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6. Kalau 2 dedu itu beda lagi namanya. Ini variabel acak. Kalau 1 dedu cuma kayak gini hitungnya. Kalau 2 dedu atau lebih pakainya variabel acak. Kalau 2 dedu berarti ruang sampelnya ada berapa? 12. Kalau 3 dedu 18. 4 dedu oke, dan seterusnya gitu. Itu lebih dari 1 dedu berarti 2 dedu dan seterusnya namanya variabel acak. Nah ini contohnya pelemparan pada 2 koin. Nah 2 koin berarti kan lebih dari 1, itu variabel acak. Nah itu koin ya. Koin itu ada sisi angka, ada sisi gambar. Nah, sisi angka dan sisi gambar berarti semestanya itu kalau 1 koin, semestanya itu angka dan gambar. Itu nek 1 koin. Kalau 2 koin gimana ruang sampelnya atau semestanya? 2. Nah, ini 3 kemungkinannya kalau dilempar. Nah, ini munculnya gambar dan angka. Kalau dilempar lagi gambar dan angka lagi. Kalau dilempar lagi angka-angka, itu ditulis semua ruang sampelnya. Contohnya seperti ini. Minta tolong dihapuskan Mas Acin ya. Gini ya, berarti kalau misal satu koin itu kan ada angka dan kalau 2 koin berarti cabang lagi angka gambar angka. Kalau ini 1 koin, ini 2 koin. Kalau 3 koin berarti ada lagi 4 koin ada lagi. Ini 3 koin, misal A, B, A, G, A, G, A, G. Ini 3 koin. 1 koin, 2 koin, 3 koin. Sedangkan kita maunya 2 koin saja itu. Berarti yang sini. Ini aja. Tinggal kamu masukin ini jadi ruang sampel atau S. Ada kurung awalnya, ada kurung biasanya. Tinggal A, tulis saja A. Nah, terus A, G, terus G, A, G, A, terus G. Tuh, G. Nah, tutup kurung awal. Paham? Ada 1, 2, 3, 4.
Berarti NS-nya N itu jumlah semesta atau jumlah ruang sampel ada 4. Ada 4 ya. Itu masih MS. Kalau ini variabel acak, kita cari variabel acaknya atau X. Matematika itu X itu nggak boleh silang, tapi X. Nah, kita cari X-nya. X-nya kenapa kok bisa 0, 1, 2? Kenapa? Nah, karena 0 itu untuk 0 muncul gambar. Berarti yang tidak punya gambar. Yang dimau itu kan nilai yang mungkin untuk X. Misal banyaknya gambar. Yang dimau gambar. Yang dimau gambar dia. Maka yang dinilai gambar X-nya. Yang nggak punya gambar, ini punya gambar? Dari X-nya 0. Punya? X-nya 1. Ini punya? 1. Yang ini? 2. Itu kalau yang diminta gambar. Kalau yang diminta angka, berarti X-nya 2. Yang ini X-nya 1. X-nya 1. X-nya 0. Ini. Itu untuk nilai variabel acak. Berarti nilainya X-nya ini yang diminta gambar ya? 0, 1, 2. Yang diminta 0, 1 dan 2. Itu yang diminta gambar. Nah, itu. Terus selanjutnya ini sudah ke penjelasan, sudah ke tebak-tebakan. Ini jawabannya. Nah, ini jawabannya sudah saya rampungkan dan caranya sudah saya jelaskan. Terus ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, belum ya. Berarti kalau belum paham semua, waktunya kita kelompokkan seperti biasa. Kelompokannya kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di sini. Yo, kayak biasa kelompoknya kita berbalik badan seperti biasa. Siapkan dan pulpennya. Siapkan dan pulpennya. Kelompok 1 sini ya, 2, 3. Ini nggak sih? Dikerjakan, itu ada yang ditanyakan, tanyakan saja. Dikasih nama kelompoknya sambil dikerjakan, sambil sebelum mengerjakan ada yang belum paham. Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Kalau pasti kalau mau tanya. Kalau mau tanya, silakan tanya. Saya habis ini berkeliling dan ini tak kasih video penjelasan peluang. Nanti kalau ada 3, bisa tanya ke temanmu, tutor sebaya, bisa kamu nonton video, bisa tanya ke saya, bisa
pakai buku. Kamu kalau misal malu-malu ya pakai buku tutor sebaya. Kalau tanya saya juga bisa, sesuai dengan kenyamanan belajar kamu. Kalau kamu nyamannya tanya, temanmu tanya. Kalau kamu nyamannya belajar dari buku, ya dibaca. Kalau kamu nyamannya nonton video, mendengarkan, ya ditonton kita. Tak share, bisa di putar. Kalau sudah mengerjakan nanti sudah selesai bisa diputar sesuai gaya belajar kamu. Kamu pengennya yang mana? Dikerjakan. Itu kan melempar 8 koin dan 8 kali koin dan 10. Coba ini tak jadi satu-satu koinnya. Satu kelompok. Coba dilempar-lempar. Dilempar-lempar ya. Dilempar-lempar, nanti dicatat. Dilempar-lempar ya. Dilempar sebanyak 6 dan 10 kali. 6 dan 10 kali. Kita 30 menit. 30 menit saja untuk berdiskusinya. Nanti kalau sudah mempresentasikan di depan, nanti tak tuliskan tabelnya, kamu dipresentasikan. Nanti. Ayo ditulis. Buku mana? Ini nah, yang buka. Nah, terus mana? Ayo dibuka. Buka. Bukunya keluar. Nah, mana? LSM dibuka. LSM juga ada. Kalau nggak bisa tanya atau dibuka bukunya. Dilempar sebanyak 6 kali dan 10 kali. Itu. Sebanyak 30 menit ya untuk mengerjakan, berarti sampai jam 3.15. Kalau ada tanya-tanya, kalau sudah ditulis ya. Kalau sudah ditulis, tulis di buku ya. Ya tadi sudah belum. Dilanjutkan kalau
Lagi dilempar. Dilempar sebanyak. Dilempar. Dilempar. Coba dilempar di sini. Coba dilempar di sini Ben. Ngerti? Biar tahu. Gambar. Nah, gambar. Lagi yang. Nah. Ada yang tanyakan enggak? Belum ya. 30 menit masih lama. Dikerjakan betul-betul. Digarisi yang belum digaris. Digarisi yang belum digaris. Tulis yang Iya. digarisi yang rapi. Masih lama. Sudah jadi? Belum, masih banyak. Yang kelompok 1 masih banyak, yang kelompok 2 masih banyak. Iya, masih banyak. Oke, yang kelompok 3 masih banyak. Masih. Banyak. Oke. Dikerjakan dulu, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Sambil tak buatin tabel presentasinya yang ada di lembar kerjamu. Ini yang dari yang awal ya, ini cover. Kalau ada yang masih bingung, ini cover. Terus ini yang yang halaman kedua nggak dikerjakan. Kenapa? Karena memang ini KD-nya, kompetensi dasarnya, indikator tujuan pembelajarannya nggak dikerjakan. Memang itu informasi saja. Yang A, stimulasi. Oke, ini ada 3. Minta tolong yang 1A harus tuh tolong dibacakan terus tuh. Yang lain sambil membuat. Kalau ada yang belum paham didengarkan. Coba Restu. Jika Salman dan Fatimah melakukan percobaan melempar koin yang dilakukan secara berulang sebanyak 20 kali. Oke. Ini di bawah hasil percobaan mereka dan penampilan. Itu ada jika Salma dan Fatimah. Itu percobaannya melempar koin 20 kali. 20
Berarti ada Dika 20, Salma 20, Fatimah 20. Sisi yang diamati itu terserah mereka. Itu Dika maunya angka, ya udah angka. Salma maunya gambar, ya sudah gambar. Fatimah maunya angka juga. Berarti yang diamati angka. Dika mengamati angka. Angka pada pelemparan 20 itu munculnya 11, ya sudah ditulis 11. Salma amatinya gambar, itu yang muncul 9 pada pelemparannya, ya sudah ditulis. Terus Fatimah amatinya angka, itu munculnya 12, ya sudah tulis 12. Berarti perbandingan F terhadap M itu F dibagi N, ya betul. F dibagi N berarti 11 dibagi 20. Nah, seperti itu. Sudah, berarti itu dikerjakan ke bawah-bawahnya. Itu terkait dengan pelemparanmu 6 kali. 8 ya. 8 kali dan 10 kali itu ditulis. Di garis yang rapi. Yang ini ditulis dong, yang ini. Betul. Ya, jangan diangkat. Tulis. Sambil ditulis. Ininya juga diisi, ya, diisi ya ini perlu diisi. Ini diisi. Nah, kamu kan tadi sudah melempar koinnya. Nah, itu diisikan ke sana. Nah, seperti itu. Yang perlu diisi. Yang belakang juga diisi ya, karena misalnya jangan satu terus. Ya, selamat mengerjakan. Nih, selamat mengerjakan. Diucapkan sama PPT-nya. Nih, selamat mengerjakan, dikerjakan berarti. Kalau sudah jadi ditulis, disalin di buku biar kamu tahu catatannya, terus habis selesai 30 menit tadi berlangsung dipresentasikan ke depan nanti. Salah satu maju, jangan semuanya. Kalau semuanya nggak muat ini, satu aja mewakili kelompoknya. Kita belajar bersama-sama, satu-satu dipresentasikan ke depan.
dibacakan hasil diskusinya. Itu di belakang yang D ada hasil diskusinya, itu dibacakan ke depan. Nah, dibacakan ke depan. Terus yang percobaan itu ditulis di papan tulis biar temennya bisa melengkapi lembar kerjanya masing-masing. Itu kan di belakang ada tulis kelompok 1, kelompok 2 itu ada, jadi diisi setiap kelompok. Tabelnya sudah dibacakan. Ini digaris enggak? Nah, ini digaris juga. Nah, digaris enggak? Sudah? Tidak. Ini penggaris, ini ada yang untuk penggaris saya. Ini penggaris mana? Penggaris. Yang mau penggaris pinjam Mbak Seda. Digarisi ya. Digarisi. Kan ininya digaris kan. Digaris. Digaris ya Mbak. Mbak Nazila digaris ya. Ya. Sudah? Tadi mana tulisannya? Salinannya mana? Nih? Belum tulisannya belum. Terus disalin. Salinannya harus ada di buku. Yang hijau-hijau itu dikumpulkan. Terus yang salinannya kamu bawa di buku tulis itu. Sepuluh 15 menit lagi. 15 menit lagi kita presentasi di depan. Jadi diselesaikan ininya, kertasnya, lembar kerjanya sama salinannya ditulis di buku tulis. Bentuk diskusimu itu ditulis di buku tulis.
Agni, paham? Iya, Bu. Nisa, paham Nis? Ya. Aji, paham Ji? Oke, kalau paham bisa membuat tinggal disalin. Disalin di buku buat catatan kamu nanti biar bisa belajar. Ada yang butuh tip-tag? Kalau ada, ini di sini. Kamu sudah ada? Sudah juga di situ tadi. 5 menit lagi ya. Mbak Ana sudah? Mbak Ana? 5 menit lagi. Setelah 5 menit kita presentasi. Kamu kita presentasi. Tadi sudah belum di sini. Nah, ini Samsung garis ya. 5 menit lagi ya, Samsung Alfi. Dikasih nama kelompok dan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini kasih kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3. Kasih kelompoknya. Belum dilanjutkan, yang belum digaris. Dikasih nama lengkap loh. Restu, Sopo, Restu siapa, Bunda, siapa, Aldi, coba saya enggak lewat. Aldi, Sopo, Iswanto, Ismanto ya, Ismanto, Mas Ruki, Mas Ruki belum deh? Enggak. Mas Ruki aja. Ya. M-nya dikasih Samsul Huda. Restu. Aji. Mustaqin. Bileh.
Oke. Ada yang belum? Oh, Ana masih ada ya. Ditunggu, kita nunggu kelompok lain dulu. Nah, kita nunggu kelompok lain dulu. Kelompok lain belum, ada yang belum selesai, ditunggu dulu. Baru kita presentasi nanti per kelompok. Tadi korbannya mana? Sama? Dua. Tiga sih mana? Dua. Tiga ini. Satu, dua. Iya, tiga. Yang ini mana ininya? Tutupnya mana? Dipasang lagi biar nggak hilang. Nah, tuh. Dari situ dulu. Sambil nunggu Mbak Ana. Sudah ya Mbak Ana ya? Tinggal Mbak Aida dari siapa? Oke, kalau sudah semua ya? Kalau sudah kita presentasi ke depan, salah satu maju dari kelompok satu. Sebentar Kak. Kasih situ. Salah satu maju dari kelompok satu. Ayo, kelompok satu yang maju. Ayo, cewek semua ini kelompok satu. Yang maju. Apa Mbak Julia? Mbak Julia. Nanti dibaca. Nah, lewat belakang apa? Siap-siap kelompok dua yang maju di sini. Sudah, sekarang dibacakan yang D itu apa aja? Jumlah angka genap yang muncul. Yang apa namanya? Soalnya dulu dibaca. Nomor 1, apakah tabel yang diisi tabel kegiatan dunia? 2, apakah NA dan NS? Apakah NA dan NS itu NA apa menurut kelompok 1? Jumlah angka genap yang muncul. Kalau NS, Jumlah seluruh hasil yang muncul. oke, jumlah. Kalau NA tadi apa? Jumlah angka genap yang mungkin muncul. Oke, jumlah angka genap. Genap itu soalnya
ada jumlah angka yang mungkin muncul, diperbaiki ya di sini ya. Terus yang nomor 3, soalnya dibaca Mbak Juli. Percobaan yang telah kalian lakukan adalah percobaan yang berkaitan dengan peluang empirik. Apa yang dapat kalian sampaikan tentang peluang empirik diskusikan dengan teman-teman. Peluang empirik itu apa menurut kelompok? Coba peluang empirik ada yang bisa menambahkan? Maju satu lagi. Maju satu lagi, nggak bisa mungkin maju lagi. Ada yang bisa menambahkan? Mbak Julia itu kesusahan itu kayaknya. Maju lagi. Nggak bisa, nggak bisa ditemani Mbak Julia. Ayo ditemani Mbak Julia, ayo nggak apa-apa. Satu lagi. Untuk membacakan nomor 3 dan 4. 3 dan 4. Diambil kan? Kamu kan sudah nulis ya? Ambil bukunya. Ini berarti lupa ditulis ya, nanti habis itu ditulis ya. Ya. Nah, ayo dibacakan ke teman-temannya. Nomor 3, peluang empirik itu apa? Coba yang 1. Nah, ini kan dapatnya 2 toh, biar bisa ngerjain semua. Coba. Baliknya lagi ya. Yang terakhir. Tahu nggak? Oh, hilang ya. Kemana? Kok hilang? Tadi ada sini loh, Kak. Berarti belum bisa jawab kelompok 1. Kembali duduk, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nggak apa-apa, kita kan belajar. Ya. Sekarang mau ke kelompok 2. Melengkapi kelompok 1. Tadi kelompok 1 belum dijawab nomor 3 dan 4. Ya, kelompok 2 siapa? Ya, kelompok 2 siapa? Kelompok ditulis ya Mbak ya. Itu ya, 3 dan 4 ya. Terus ya, tadi kan
Ini kelompok 3, ayo disiapkan yang maju. Kalau cowok nggak boleh kalah sama cewek-cewek ya. Ya siap. Sudah, Mbak Agni dibacakan teman-temannya biar teman-temannya kamu dulu. 1. Amati tabel yang berdasarkan A adalah titik simpel. Titik Sampel. NS, NA apa NA? NA adalah titik sampel. Oke, NS. NS adalah banyak ruang sampel. Oke. 3. Peluang empirik adalah konsep dasar dalam probabilitas yang didasarkan pada hasil observasi atau eksperimen di dunia nyata. Rumusnya peluang empirik atau peluang kejadian. P kurung A sama dengan NA per NS. Nah, berarti peluang empirik itu sama dengan peluang kejadian. Rumusnya ini. Nah, ada yang kurang setuju sama jawaban yang kelompok 2? Oke, belum ya? Sudah, Mbak Agni, tepuk tangan untuk Mbak Agni. Nah, yang kelompok 3. Kelompok 3 ditulis. Ditulis. Itu hasil pelemparan dari kelompok 3. Coba dibacakan, Mas Ruki. Apakah NA dan NS itu? NA adalah titik sampel, NS adalah banyak ruang sampel. Percobaan yang telah kalian lakukan adalah percobaan yang berkaitan dengan peluang empirik. Apa yang dapat kalian simpulkan tentang peluang empirik? Perbandingan antara banyak kali suatu kejadian atau frekuensi kejadian dengan total percobaan yang dilakukan. Oke, nomor 4. Rumusnya peluang empirik. PA sama dengan NA per NS. Terus sudah. Kira-kira ada yang tidak setuju sama jawaban kelompok 3? Setuju semua? Kalau setuju semua bisa dilengkapi dari kelompok 1 dan 3 itu bisa dilengkapi jawaban yang mungkin kalian belum lengkap. Silakan duduk, Mas Ruki. Tepuk tangan buat Mas Ruki. Sudah, ini ditulis. Nah, ditulis. Terus nanti dikumpulkan ke sini. Terus sudah dipresentasikan. Jadi peluang empiris itu apa? Tadi punya Mbak kelompok 2 ya, dibacakan lagi Mbak. Peluang empiris itu apa Mbak? Peluang empirik adalah konsep dasar dalam probabilitas yang didasarkan pada hasil observasi atau eksperimen di dunia nyata. Nah, itu hasil dari eksperimen ini. Namun percobaan ini namanya peluang empiris atau peluang kejadian itu seperti ini. Nah, terus saya ini penutupnya mengapresiasi kalian semua. Ini sudah betul semua dari 3 kelompok, cuman ada yang belum disederhanakan. Tahu kan cara menyederhanakan? Atas dan bawah dibagi angka yang sama. Contohnya 4 dan 8 bisa dibagi angka 2. Lagi 4 dan 10, 6 dan 10 bisa dibagi 2. Nah, itu namanya menyederhanakan. Itu umpan balik dari setiap 3 kelompok ini.
Untuk umpan balik kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 dulu. Kurang lengkap ya? Dilengkapi tadi yang sudah dipresentasikan kelompok 2 dan kelompok 3 nanti di ya. Terus yang kelompok 2 sudah baik, sudah lengkap, sudah betul. Kelompok 2 tidak ada yang disederhanakan. Kelompok 3 masih ada yang belum disederhanakan yaitu ya. Nanti disederhanakan terus dikumpulkan. Itu umpan balik untuk kelompok 3. Poin-poin pentingnya yang kita pelajari hari ini tadi LCD. Ada titik sampel NA sudah kalian kerjakan, ruang sampel atau S, peluang kejadian PA, banyaknya ruang sampel NS, dan variabel acak X. Itu poin yang kalian pelajari hari ini. Ya, poin yang kalian pelajari hari ini. Terus poinnya sudah. Kemudian tujuan ini kan sudah sesuai dengan tujuan ya. Tapi tujuannya ini tak ubah dulu tujuannya. Nah, ini tujuan. Yang pertama, kamu mampu mendefinisikan ruang sampel, sudah? Tadi. Terus, oke. Terus, yang kedua, kejadian suatu percobaan acak. Percobaan acak tadi yang 2 koin tadi, sudah. Yang kedua, mampu menentukan peluang suatu kejadian. PA, sudah ya, PA ya. Percobaan acak juga sudah PA-nya. Terus distribusi peluang variabel acak diskrit. Tadi yang ada X itu namanya diskrit. Nah, terus yang keempat, menyajikan dalam bentuk tabel. Tadi yang kamu buat itu bentuk tabel, ini juga bentuk tabel. Tabelnya sudah dibuat atau belum? Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 yang ini sudah ditulis. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Salin. Oke, kalau sudah berarti kita lanjut. Terus habis peluang ini kan masih ke koin dan 1 dadu ya tadi ya. Ini masih 1 koin dan 2 koin dan 1 dadu. Gimana kalau 3 dadu, 2 dadu atau 3 dadu? Nah, itu beda lagi. Namanya masuknya ke peluang percobaan kejadian acak. Percobaan acak itu masuknya 2 atau 3 benda. Itu masuknya ke percobaan acak. Kalau 1 benda cuma bisa langsung dihitung NaNS-nya. Kalau 2 benda, 2 dadu misal, harus dimasukin ke percobaan acak kayak tadi. Ruang sampelnya berapa, terus X-nya. Nah, itu. Terus ada yang ditanyakan ya, sebelum kita ke ide dan saran. Coba bukunya diangkat semua tadi. Tulisannya coba diangkat semua biar saya tahu yang nulis mana, yang enggak mana. Coba yang belakang diangkat semua.
ya? Ya. Terus lagi Mas Ruki. Nah, yang itu belum digaris itu yang atasnya. Nah, terus Samsul belum digaris. Terus tuh belum digaris atau belum mengerjakan? Belum digaris. Mana punya Aldi? Belum digaris. Terus Aji belum digaris. Masih ada waktu digaris sebentar. Ayo digaris sebentar. Digaris sebentar. Semuanya digaris dulu. Karena tadi digaris. Kalau nggak punya penggaris, bisanya. Sebisanya, tapi jangan jangan mencong-mencong. Belum digaris. Ayo, masih ada waktu digarisi yang belum digaris. Tadi soalnya garisnya banyak, jadi mungkin kelewat garisnya. Pinjam nggak apa-apa. Garis dulu. Tadi sudah ada yang menonton videonya? Sudah? Oke, alhamdulillah. Yang kelompok 2 sudah? Ada yang nonton? Oke, yang kelompok 3 sudah? Sudah. Oke, bagus. Sudah ditonton videonya. Itu untuk yang gaya belajarnya mendengarkan dan melihat. Kalian kalau suka mendengarkan atau melihat, pakainya video. Sudah tak kirim di grup ya. Terus yang suka membaca berarti pakai buku. Tadi LKS-nya tak suruh buka-buka. Ternyata ada yang membaca, berarti gaya belajarnya dia membaca. Terus ada yang bertanya langsung sama temennya, ada tapi tak lihat, berarti dia gaya belajarnya tutor sebaya. Gaya belajarnya berbeda-beda. Sudah digaris apa belum? Sudah digaris apa belum? Ampun. Mana tak jadi? Samsul belum jadi. Tadi kan lembar kerjanya di garisi. Oh iya, belum dikumpulkan ya? Coba salah satu dikumpulkan ke sini. Lembar kerjanya dikumpulkan ke depan salah satu. Salah satu maju ke depan dikumpulkan. Kelompok 2. Terima kasih. Tunggu Samsul dulu. Tunggu Samsul dulu, ini kok nggak dikasih nama? Kasih nama dulu. Kasih nama.
sambil menunggu kelompok 3 materi berikutnya itu kita belajar menghitung percobaan acak 2 dedu. Tadi kan masih 1 dedu. Berarti pertemuan kedua kita 2 dedu. Nah, 2 dedu berarti disiapkan. Terus ada yang bisa ngasih ide untuk metode pembelajaran kita minggu depan? Apa mau di lab kelompokan seperti ini? Apa kita mau di kelas? Atau kita mau di lapangan? Atau di taman? Atau di mana? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Atau kelompokan aja di sini berarti. Oke. Kita kelompokan di lab di BLK ini. BLK kita kelompokan karena memang kalian kayaknya sukanya kelompokan ya. Kita berarti minggu depan kelompokan. Sudah? Dikumpulkan Mbak sudah, tapi yang belum dikasih nama. Nah, kalau sudah, saya mau ngasih tugas untuk minggu depan. Tugasnya apa? Tugasnya kalian mencari artikel atau berita. Artikel atau berita tentang peluang. Ya. Namanya artikel atau berita kan dalam kehidupan nyata itu tentang peluang apa kek, atau perkiraan cuaca atau apa, tapi bentuknya artikel. Nah, artikel bisa cari di Google, ditulis tangan, tidak di print, pakai pensil di buku matematika. Besok minggu depan kita dikumpulkan bukunya, saya nilai. Ada yang ditanyakan? Kalau enggak, berarti kita boleh kemas-kemas. Sudah waktunya pulang. Boleh kemas-kemas, nanti langsung pulang, jangan mampir-mampir dulu, istirahat di rumah. Boleh kemas-kemas, bukunya ditutup semua. Sudah ya. Sekian pembelajaran matematika hari ini. Semoga pulangnya selamat sampai tujuan. Jangan lupa berdoa. Oke. Kita berdoa dulu ya, berarti ya. Oke. Disiapkan salah satu restu lagi. Siapa berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbal alamin. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.